sebuah keluarga mengundang saya untuk datang ke rumahnya untuk melayani mereka yang sedang tidak baik-baik saja, suami istri. Si istri terlihat agak sombong karena tempat mereka tinggal adalah di rumah orang tua istrinya, dan usaha yang mereka kelola juga adalah usaha dari orang tua istri. Jadi sang suami seakan-akan merasa disepelekan saat mereka tersinggung. Apalagi ketika hubungan mereka tidak baik, istrinya tidur di spring bed, lalu suaminya tidur di bawah. Karena suasana sangat tidak baik. Jadi waktu itu kesibukan saya banyak, saya datang terlambat 2 jam. Saat saya datang, tempat tidur sudah dirusakkan. Lemari yang bisa dibongkar pasang semua sudah terbongkar. Dan pakaian-pakaian sudah dipakkan di karton-karton besar dan di tas besar. Keluarga mulai bubar, tinggal beberapa orang. Lalu saya sampai di rumah itu, sang istri berkata, "Ibu sudah terlambat, kami sudah diputuskan untuk cerai. Saya akan berangkat ke Jakarta bersama anak saya dan membawa sebagian dari isi rumah ini. Lemari dan meja yang kami bongkar akan diangkut oleh truk ke Jakarta. Saya akan berusaha dengan mama saya di sana." Beruntungnya suaminya belum pergi. Saya merasa sangat tergagum dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah terlambat sedetik pun. Lalu saya duduk dan saya mau bicara sama suaminya. Suaminya mau bicara dengan saya. Kenapa secepat ini mengambil keputusan? Dia bilang, tadi semua keluarga istri saya ngumpul dan saya pihak yang disudutkan karena mama saya biasa-biasa dan tidak bisa memodali saya, sehingga mereka memutuskan cerai. Saya harus bilang apa katanya? "Bapak niatnya mau menceraikan istri?" Sebenarnya tidak. Jadi Bapak tidak berniat dari isi hati Bapak menceraikan istri. Tidak, Bu. Kalaupun saya salah, kalau masih ada kesempatan untuk minta maaf, saya masih mau minta maaf, katanya. Padahal selama ini suaminya ini setiap kali datang banting pintu, tidak mau menghargai saya. Istrinya sudah lama berjuang untuk bisa rujuk, dan sebelum peristiwa hari itu saya sudah puluhan kali datang berdoa dan berpuasa, bahkan menasihati istrinya, menyuruh istrinya rendah hati. Kalau kamu sedang tidak baik-baik dengan suamimu, jadilah orang rendah hati. Tidurlah dahulu lebih bawah di lantai, biar suamimu yang naik ke kasur. Mencoba berjuang, tapi ketika diundang keluarga, main dengan emosinya, main dengan modal yang mereka berikan, memutuskan untuk bercerai. Lalu sang mama perempuan pergi berbelanja ke sentral untuk bekal-bekal yang harus mereka bawa ke Jakarta karena akan pergi via kapal laut. Sembari ibunya, sang mertua, pergi berbelanja, kami berbicara, suami istri mereka dan saya. Apa yang pemicu kalian selalu cekcok? Kata istrinya, dia gak mau dengarkan cakap saya. Dia tidak mau diatur. Mama saya sangat kecewa melihat dia. Terus saya tanya lagi suaminya, saya suruh istrinya diam. Kenapa Bapak gak mau tunduk, gak mau kerja sama istri, gak mau kepala dingin, sementara semua fasilitas dikasih mertua?
Kalau saja Bapak baik-baik dan dilihat mertua aku, kan modal makin bisa diperbesar, modal masih bisa ditambah. Mertua Bapak kan sudah kaya raya, saya bilang. Saya suami, saya laki-laki, saya kepala keluarga. Saya yang menjadi pengambil keputusan di keluarga ini. Tapi saya tidak dihargai. Keputusan apa yang Bapak ingin ambil di keluarga ini? Saya bilang, saya ingin punya anak satu lagi. Tapi istri saya selalu KB. Karena saya enggak didengarkannya untuk pingin menambah anak satu lagi. Akhirnya error seluruh kehidupanku. Aku merasa tidak ada apa-apanya di rumah ini. Semua pun kenikmatan yang diberikan mamanya enggak puas aku. Karena tidak kutemukan jati diriku sebagai bapak di rumah ini, katanya. Lalu Bapak mau minta anak laki-laki atau anak perempuan? Saya bilang, saya mau minta anak laki-laki satu lagi. Karena mereka sudah punya anak dua. Yang satu Rina, yang nomor 2 Kevin laki-laki. Saya pingin sekali punya anak laki-laki satu lagi. Karena kaya pun kalau cuma 2 anak, saya merasa sepi, kata suaminya. Lalu saya diskusikan sama istrinya, kalau itu maumu kenapa kau ngotot? Aku yang capek kalau punya anak. Kau kan bisa bikin janji sama aku. Kalau kau mau kasih aku anak satu lagi, kan bisa kita janji aku yang membuat susunya tengah malam, kata suaminya. Akhirnya itulah diperdamaikan, dicari titik temu sehingga istrinya mau hamil satu kali lagi. Kami berdoa bertiga dan perceraian itu dibatalkan. Puji Tuhan, 2 bulan berikutnya istrinya hamil dan lahirlah anak laki-laki. Memang saya terlambat datang, tapi keterlambatan saya Tuhan mengatur bahwa semua yang memutuskan cerai tadi sudah pergi. Dan akhirnya mereka akur sampai sekarang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Selama masih kita mau mengerjakan bagian kita, Tuhan pun mengerjakan bagiannya. Dan kita terpesona serta terkagum melihat jawaban doa yang Tuhan berikan.